pakaian mereka serba hitam, kemudian dia membawa pilok dengan melakukan vandalisme, ada tulisan simbol A dengan lingkaran itu. Anarko-sindikalis ini berada di belakang demo-demo ini. Anarko itu nggak, setahu saya nggak ada ketuanya. Nggak ada, itu kan komunitas, itu kan bukan organisasi. Kita pelajari sampai saat ini ada dari anarko. Saya lihat mereka tidak memahami yang sebenarnya tentang demo itu. Bahkan ini datang dari beberapa wilayah. Ada yang dari Subang, dari Banten, dari Tangerang, dan sebagainya. Kami sampaikan bahwa beberapa orang yang diamankan ya, yang teridentifikasi itu, yang pertama ada kelompok anarko, itu sebanyak 796 media. Ini ada di Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jatim, PMJ, Sumut, dan Kalbar. Apa namanya siapa, Pak? Wahidin. Pak Wahidin. Wahidin sebagai Presiden PPMI. Presiden PPMI. Oke. Tadi saya dengar juga ada Pak siapa, Pak? Ya, saya Heri Hermawan, Presiden Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia, FSPASI. Kita lihat tadi ada suara yang diaspirasikan terus ya. Satu yang sudah menjadi pernyataan dari polisi, Pak Wahidin, adalah contoh ada anarko-sindikalisme yang dikatakan ada di balik beberapa aksi demo yang tidak damai atau mungkin ada nilai vandalisme di situ. Nah, lalu kemudian diberikan stigma di situ dengan baju hitam-hitam, dengan ada aksen merah dan segala macam, ada tanda simbol huruf A dan lain-lain. Nah, merasa dirugikan tidak dengan adanya fakta sejauh ini dari pihak kepolisian ada anarko-sindikat yang dikatakan membuat kericuhan di beberapa aksi demo yang berjalan sepanjang ini? Iya, saya pikir kami keberatan dengan tudingan-tudingan seperti itu karena ya jujur saja buruh secara ini memang atribut kami berwarna hitam. Namun selalu pasti ada simbol-simbol organisasi kami. Misalnya PPMI di sebelah sini. Ini ada PPMI, ini ya, ada ini ada spasi misalnya. Spasi, ya itu kan. Ya. Jadi simbol-simbol atribut yang ada ya kalau warna hitam ya banyak. Seragam silat juga warna hitam. Tapi kami selalu ada simbol. Dan kami tidak pernah menginstruksikan anggota kami untuk melakukan tindakan anarkis. Buruh hari ini juga sudah cerdas. Kami bisa, bahkan langkah-langkah untuk melakukan penolakan ini juga kan bukan cuma langkah aksi demonstrasi yang kita lakukan. Betul. Tapi sudah ada beberapa teman-teman yang mulai memikirkan langkah-langkah MK atau legislative review. Polisi nggak usah main tuding. Kekuasaan ini memiliki segalanya, penguasa ini memiliki segalanya, dia punya segalanya untuk mengungkap itu. Tinggal yang nggak usah bikin isu lah, tudingkan karena memang teman-teman buruh yang paling keras menolak penetapan undang-undang, lantas kami kami hitamkan disama-samakan dengan anarko. Sorry aja, saya menolak keras itu. Silakan Anda buktikan. Anda kan penyidik, bukan lantas menciptakan isu secara nasional, menuding kami, lantas kemudian nanti mencari gara-gara. Ini saya pikir anarko itu ciptaan-ciptaan juga, kontra-kontra intelijen yang dilakukan oleh kekuasaan hari ini untuk mendistorsi atau melemahkan gerakan perlawanan terhadap penolakan undang-undang Omnibus Law ini. Terima kasih Pak Wahidin, terima kasih Pak Heri. Oke, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari buruh yang terus menyuarakan aspirasinya, dan kita akan temukan fakta berikutnya siapa sebenarnya anarko-sindikat. Tetap bersama kami. Kami masih ingin terus menelusuri siapa sebenarnya anarko-sindikat atau sindikalisme. Kalau kita lihat atau jejak digital yang ada di dunia maya atau media sosial, saya temukan salah satu akunnya yang bernama Anarkonesia. Isinya juga feed-feednya semua yang di-post begitu ya. Banyak dengan penjelasan soal persaudaraan pekerja anarko-sindikalis PPAS. Nah, ini ada pertemuan publiknya, di-post, dipublikasikan sehingga juga orang bisa bertemu. Kita akan cari tahu di mana dan seperti apa. Benarkah ini satu paham dengan anarko-sindikat? Ikuti fakta. Oke, saya sudah sampai di tempat yang saya coba tadi cari dari media sosial, karena memang di media sosial disebutkannya tulisannya Anarkonesia menjadi tempat dari acara-acara anarko sindiket itu sendiri. Kita lihat ya.
dengan sosial media, alamatnya ada di sini, alamatnya ada di Jalan Guntur nomor 49, tapi tulisannya Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49, bukan Anarkonesia. Nah, saya harus kasih lagi sama yang punya ya di dalam. Selamat sore, maaf ganggu sore-sore abang. Lagi saya di TV One. Ini bener Anarkonesia? Tempatnya di sini? Iya dulu, iya. Oh dulu, sekarang? Sekarang karena udah ini kan lagi. Oh, aku boleh duduk ya? Nggak apa-apa ya? Ya oke. Sama Ini istri. dulu sejarahnya ini markas Partai Sosialis Indonesia. Oke. Om Kiyu panggilan dari Pak Subagio Subagio, ini, iya. tangan kanannya Bung Sahrir. Oke. Jadi ini kelompok sosialis dulunya di tempat yang jadi nggak boleh semua orang masuk. Setelah Om Kiyu meninggal, baru ini kan pada rame anak-anak dari daerah-daerah mana. Jadi ini tuh ternyata terbuka untuk semua komunitas. Semua kalangan. Gitu. Nah, tapi pada saat itu yang di Instagram ini Mas, yang di media sosial itu kan terakhir ini 2018 kan ya. Nah, tapi judulnya Anarkonesia ini benar ya? Iya benar ada. Artinya apa Mas? Nggak tahu itu teman-teman kasih nama seperti itu saya kurang paham juga ya. Tapi Oke. yang jelas itu komunitas mereka. Komunitas mereka. Yang sebenarnya anarko juga ada di sini pada saat diskusi. Pada saat 2016 itu ya Ada. saling berdiskusi bareng. Ya apa namanya mereka bikin kegiatan segala macam. Oke. Kegiatan mereka kan paling ya pameran, banyak lebih ke seni, musik, Musik. kayak gitu. Jadi yang mereka adakan acara-acara seperti itu. Selama di sini ya. Nah ini kayak contohnya salah satu kan tadi Mas Adi kan di sini dari tahun 2010 nih. Nanti kayak gini nih Mas. Metode alternatif organisasi pekerja. Di sini ada Persaudaraan Pekerja Anarko Sindikalis atau PPAS. Nah biasanya jadi yang dibahas tuh apa sih Mas? Kalau boleh tahu sedikit pergerakan Banyak sih, kah? ya. Atau mungkin aspirasi atau bagaimana? Kalau kemarin tuh ya banyak. Kalau saya lihat lebih ke apa? Pemutaran film kayak Iya. gitu ya. Ini di mana nih Mas nih yang ada acara Ini dulu di sini. Festival Merah Hitam ini? Iya, ini di sini dulu. Jadi sebelum Di mana, waktu itu di sini. Oke. Ini kan pada waktu itu belum bentuknya belum begini. Iya, Ini kan baru. Ini sudah lama kan tahun 2017. sebelum dirombak, ya. Iya. Sebelum dirombak. Ini kan sudah dirombak. Nah, kalau sekarang kenapa udah nggak ada lagi di ibaratnya Karena di sementara kafe ini nih? sementara ini Rumah Kedaulatan Rakyat. dinonaktifkan dulu. Karena kan Sejak Hah? sejak masuk Januari 2020 kemarin. kenapa Mas Adi? Ya karena rubuh kan? Oh rubuh, Iya. karena rubuh konstruksinya. Iya. Tapi memang Karena ini memang rumah ini juga dalam proses pemiliknya mau renovasi. renovasi segala macam. Oh, oke. Jadi Nah, ini kayak gini jadi nih, kita nonaktif kegiatan seluruhnya. seluruhnya nggak ada yang boleh berkegiatan. Oke. Nah saya mau tanya ini tanda di dada ini loh Mas. Bisa aja saya mau buat tanda Alfamart di sini juga. Kalau anarko, teman-teman yang kesini selama 5 tahun ada tuh tanda-tanda A-nya segala macam. Tato ya biasa aja, tato banyak yang bikin tato. Saya bikin tato Quran di sini. Itu pilihan personal, Iya, nggak ada hubungan sama nggak masalah. bagaimana kita sebagai warga negara Iya. ya. Nah, pertanyaannya tapi bener nggak sih teman-teman yang 5 tahun diskusi di sini tuh punya ciri khas tato A seperti ini, bajunya hitam-hitam gitu? Makanya saya bilang hari ini anarko itu di framing polisi sebagai pelaku kejahatan, kriminal segala macam, dan itu nggak benar. Oke. Buktiinnya gimana Mas? Kenapa? Buktiinnya gimana? Buktikannya. Bagaimana saya harus membuktikan kalau semua yang dikeluarkan oleh polisi itu dianggap kebenaran, ya kan? Buktinya ya harus masuk di kelompok itu. Oke. Tapi Mas Hadi sendiri yang 5 tahun sudah paling tidak ya melihat teman-teman diskusi, Mas Hadi sendiri anarko? Enggak. Sindikalis tidak? Saya pengurus rumah ini yang tidak berhak mengusir kelompok manapun. Karena di sini sudah jelas rumah kedaulatan rakyat. Ini rumah rakyat. Semua berdaulat. Siapapun boleh masuk sini. Mau itu nasionalis, mau itu islamis, mau itu agama, mau itu sosialis, ya kan? Bahkan fasis diterima di sini. Ya kan? Ya gitu aja. Karena ini rumah kedaulatan rakyat. Ya, itu sudah jelas kan. Iya. Cuma kan memang akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini saya lihat banyak gerakan-gerakan itu coba untuk diamputasi. Maka di sini saya bilang kalau anarko ini kan baru mereka. Ya. Dari dulu Mas Bintang itu berapa kali digerebek, bahkan Mas Bintang itu dituduh makar di sini berapa kali.
Ya kan bahkan teman-teman kemarin yang dari kelompok bom itu belum lama didatengin 2 batalion di sini. Di sini sudah sering digerebek juga gara-gara politik. Teman saya sering dijemput polisi jam 4 pagi. Anak-anak Gojek juga ngumpul di sini, jadikan komunitas di sini. Mas Hadi menyaksikan sendiri itu ya? Loh, saya sering kali diminta dia saksi, saya nggak datang. Ngapain? Karena memang kita membebaskan orang untuk berdiskusi di sini, kita nggak melarang kan? Ya kan, saya sebagai pengurus cuma menjaga rumah ini, mengurus rumah ini. Oke. Dengan mereka yang tertangkap, salah satu ketuanya tadi saya tanya ke Mas Hadi. Itu kan lama itu. Itu kan yang bukan yang sekarang. Itu kan yang berita yang udah setahun yang lalu itu. Ketua Anarko sendiri. Yang diwawancara polisi, yang dihadirkan oleh polisi. Orang itu siapa? Kan itu pertanyaan seluruh masyarakat hari ini, itu siapa orang itu? Yang dihadirkan oleh polisi itu. Jangan-jangan dia orangnya polisi. Anarko itu nggak, setahu saya nggak ada ketuanya. Karena ini cuman nggak ada, itu kan komunitas. Itu kan bukan organisasi. Jadi harusnya nggak ada ketua, nggak ada KTA gitu. Nggak ada. Setahu saya itu ya. Saya pelajari, saya baca, saya lihat dimanapun. Baru hari ini saya baca. Dan itu keterangan yang didapat dari polisi. Dari penjelasan Mas Hadi, benar memang teman-teman dari anarko sindikalisme itu ada. Ada dulu. Ada. Benar. Tapi bahwa mereka sebagai pelaku di balik apa yang terjadi di tanggal 6 sampai 8 kerusuhan dan pengerusakan, Mas Hadi nggak percaya sebagai penjaga rumah ini. Karena Mas Hadi tahu sendiri bagaimana habit dan aktivitasnya di sini. Iya. Masa sih yakin semuanya anti kekerasan? Iya dong. Karena anarko yang saya tahu saya itu ya, yang dari mereka ini kan kalau pas acara banyak. Saya lihat mereka anti kekerasan dulu. Mereka ini kan di acara itu lebih senang happy, ya kan, lebih senang bermusik, seni, mereka jago-jago desain semuanya. Mereka punya aktivitas, mereka pekerja semua, bukan pengangguran, bukan pemalas. Terima kasih ya Mas Hadi ya, sebagai penjaga rumah dari Rumah Kedaulatan Rakyat yang sering tempatnya digunakan untuk teman-teman yang punya komunitas masing-masing dengan paham masing-masing berdiskusi terbuka di sini. Terima kasih Mas Hadi ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Untuk mengenal sosok dari paham anarko-sindikalisme atau anarko-sindiket atau anarko-sindikalism yang beredar saat ini dan kemudian dicari-cari tentang sosoknya seperti apa, kami juga menelusuri lewat jejak digital atau dunia maya. Nah, dari penelusuran kami menemukan Bang Marto di sini. Bang Marto akan berbagi juga bagaimana sebenarnya teman-teman dari anarko-sindikalism ini bergerak dan visinya seperti apa sih sebenarnya? Dan misinya seperti apa? Apa kabar Bang Marto? Baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bang. Bang Marto sendiri kalau bisa memperkenalkan diri sebagai apa di bagian anarko-sindikalisme ini? Saya mau mengidentifikasi dulu Bang Marto ini siapa begitu. Gua Marto aja. Gua sangat mudah ditemui di Twitter misalnya. Kalau gua nulis di situ, gua nulis tentang anarkisme di misalnya Historia, tidak ini amat anonim amat. Saya seorang anarkis. Okay. Itu pilihan laku yang saya sukai ya. Saya sukai. Kalau kebetulan ada kawan-kawan di Jakarta, di Bandung yang saya nggak mengumpulkan mereka. Ketika kita bertemu aja itu, oke, kita punya isu yang sama, punya kepedulian yang sama, punya jalan hidup yang sama, ya udah kita ngumpul aja, kita bikin seseruan. Anarkisme itu variannya banyak. Pahami pertama dari definisinya adalah kan anti pemerintahan dan biasanya selesai di situ doang, tidak merunut labirinnya yang lebih dalam. Misalnya bahwa pemerintahan itu adalah kekuasaan itu yang pertama dilawan oleh anarkisme. Orang tidak boleh menguasai orang lain. Okay. Dalam anarkisme itu haram. Jadi itu yang pertama ditentang. Orang harus setara sebisa mungkin. Bang Marto, sudah berapa lama, sudah berapa tahun kalau misalnya kita bisa hitung waktu ya, meyakini dan mungkin mencintai paham anarki ini? Udah lupa ya, tapi gara-gara muak dengan teman-teman angkatan
saya sendiri yang udah pada ke istana, udah pada di DPR. Oh, teman-teman Jadi angkatan itu Bang Marto dulu- sudah di istana. Siapa saja Bang Marto? Ya kayak Fajrul atau siapalah namanya lagi, siapa beberapa teman, nggak usah dideteksi satu-satu. Jadi tujuannya apa? Mau benar-benar mengubah paham atau mengubah kondisi states negara atau gimana? Sistem penguasaan yang paling besar adalah bentuk penguasa yang paling besar adalah negara kan. Ya, Masa bersikap baik harus ditentukan oleh penguasa tertentu. Dulu ada istilah surat kelakuan baik yang diterbitkan oleh kepolisian kan. Bagaimana kita bisa mempercayakan kebaikan seseorang itu dilakukan oleh polisi, oleh satu lembaga yang namanya kepolisian. Nah, kemudian itu disadari, akhirnya digantilah istilahnya jadi sekarang apa itu SKCK apa ya? Ya. Surat catatan kriminal kalau nggak Ya. salah. Kemarin itu dipakai oleh polisi untuk mengancam anak pelajar-pelajar yang melakukan demo untuk tidak dapat kerja nanti kalau kalian nggak dapat SKCK. Nah, satu, demo itu bukan tindakan kriminal. Oke, tapi Dua, itu, demo dengan pengerusakan kriminal dong. Demo dari dengan mana? pengerusakan, pembakaran. Itu kan begini, kata Mark Twain kan ya, Mark Twain. Dia mengatakan perusakan yang dilakukan oleh rakyat itu adalah kriminal. Tapi kalau perusakan yang dilakukan oleh korporasi atau pemerintah atau orang yang berkuasa itu adalah bisnis. Jadi kita harus membedakan, harus mengerti dulu apa itu pengerusakan, apa itu kriminal, apa itu bisnis. Jika memang ia adalah anarko-anarko yang berbuat vandal dan ditangkap mau mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kan melakukan perusakan, melakukan pengerusakan dan pembakaran. Loh, ditangkap itu bagian dari perjuangan ya, dari perlawanan dari ini. Wajar saja asal proses menangkapnya, bagaimana sidangnya itu fair. Misalnya kalau nggak fair, nggak setara ya, tentu itu akan dilawan juga. Oke. Tentu saja kan. Bang Marto, Bagaimana orang bisa diculik kemarin ada video orang seenaknya diambil naik motor dibawa pergi, nggak ada proses penangkapan, nggak ada. Oke. Ya, oke. apakah Bang Marto sempat melihat kemarin video-video yang cukup viral begitu ya soal mereka-mereka dengan baju hitam? Ya. Baju hitam, masker gas, terus kemudian beberapa di antaranya membawa batu, senjata tajam, bahkan bom molotov yang akhirnya juga melakukan pengerusakan kepada belasan halte, fasos-fasum, bahkan kementerian, pos polisi. Ini dianggap sebagai ciri khas atau atribut dari anarko sindikalisme. Apakah betul itu ciri dan atribut yang sangat lekat dengan anarko, Bang Marto? Kalau baju hitam, masker, itu memang atribut anarkisme ya ketika melakukan aksi dan itu wajar. Kenapa pakai itu? Seperti kayak saya pakai masker, saya pakai hitam gitu. Itu ada yang menyebut, itu poser aja kalian, hanya sosokan. Tapi nggak, itu penting. Atribut itu penting juga dari sisi bahwa untuk menunjukkan, nih gua pakai ini untuk menunjukkan posisi gua dengan kalian yang fasis, yang berlaku sewenang-wenang. Oke. Itu harus ditunjukkan juga. Nah, tapi itu sebenarnya juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah memperjelas posisi ketika seseorang harus melakukan pembakaran. Nah, pertanyaannya adalah, ya oke, polisi itu bisa aja melakukan hal yang sama. Apa sih susahnya pakai baju hitam, kostum hitam dan masker, kemudian mereka sendiri yang mereka yang menyamar itu melakukan perusakan, bisa aja. Terima kasih Bang. Oke, kita temukan fakta berikutnya. Saya sudah bersama dengan peneliti LIPI senior ya, dengan Prof. Hermawan Sulistyo. Saya panggilnya Prof. Kiki aja. Sebenarnya bagaimana anarko sindiket atau sindikalisme ini bisa muncul menjadi dugaan si dalang dari pengerusakan kemarin? Jadi kalau ini ada peristiwa X, Ya. peristiwa X, lalu ini ada pemain A nih yang berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa X. Peristiwa X ini bisa berurutan. Berurutan artinya ada
politisnya, ada persoalan ekonomi di situ, ada kerusuhan juga, ada kekerasan. Kekerasan politik atau kekerasan kriminal biasa. Oke. Lalu ini ada pemain B, pemain C. Ini D sampai pemain Y. Y. Oke. Wow. Ini masing-masing itu biasanya saling tahu, tapi mereka ini jalan sendiri-sendiri. Oke. Jalan sendiri-sendiri. Nah, di sini ada organisasi yang lebih terstruktur, misalnya seperti partai. Ini kalau kita ambil dari jejak forensik, ya, terus strukturnya ini. Lalu ada mahasiswa. Mahasiswa ini paling rentan karena dia tidak tahu pada proses-proses seperti ini ada pemain yang tiba-tiba motong di sini, main di sini. Kalau ini Z ya. Ya. Oke. Ini orang-orang ini yang berperan penting di dalam memberi dana misalnya, tetapi juga berperan penting dalam memasok perangkat. Saya biasanya dia punya modal mobil, punya modal ini yang bisa dipakai gitu. Yang jahat adalah mobil diubah menjadi ambulans, gitu, sehingga dia lolos dari penjagaan keamanan. Lalu di sini ada kelompok-kelompok yang tidak terstruktur. Dulu istilah pada masa Orde Baru digunakan OTB, organisasi tanpa bentuk gitu. Kelompok inilah yang sulit dipegang buntutnya karena dia tidak ada pemimpinnya, sangat localized. Nah, ini yang menggunakan anak-anak ada di sini. Kenapa? Inilah kelompok yang kemudian menjadi heboh karena polisi menerbitkan kelompok anarko. Nah, jadi kalau kita sebut kayak begitu, mereka sendiri kartu anggota itu kadang-kadang yang tanda tangan juga fiktif. Ininya, yang penting ada gerakannya. Ada gerakannya. Kelompok buruh juga banyak yang baju hitam-hitam, Mas Kiki. Kalau ada ciri baju hitam-hitam, ada warna merah sedikit, semua teman-teman buruh bisa ganti baju semua nanti. Tegas dan berani dari buruh. Tempatnya di sini dia lebih terstruktur, lebih lebih punya tujuan, lebih punya ini. Mahasiswa juga. Kalau mahasiswa lebih steril dibandingkan buruh gitu ya, karena mereka berpikir idealisme ya. Tidak menafikan fakta bahwa di antara mereka pun juga banyak pemain. Pemain itu nggak perlu orang luar, di antara mereka sendiri juga banyak pemain. Bukti apa yang kuat bahwa ini memang kelompok anarko? Bukan, itu kalau yang ditangkap-tangkap itu sampai kapanpun nggak akan pernah selesai. Kenapa? Ditangkap, ini masih banyak lagi nih. Yang ditangkap ini harus yang di sini. Oke. Yang di sini ini orang yang menyiapkan senjata, termasuk senjata api. Peledak ini. Tapi semudah itu kemudian meyakinkan anak-anak yang ditangkap ini tuh memang anarko dan memang anarko yang ada di sana. Sekarang begini, ini sebuah konsep abstrak ya. Tapi mereka kan perlu identitas. Kalau ditanya kita ngapain? Kamu tulisin aja A, ya dia kan pakai lambang ini, simbol A, yang lambang internet itu. Kenapa? Karena diambil dari media komunikasi, mereka menggunakan internet. Nah, ketika ini sudah labeling di antara mereka sendiri, bukan labelan dari luar. Sehingga inilah buhul pengikat bahwa kita ini kelompok anarko. Yang apa? Yang hebat, yang ini, yang berani mati, yang bisa melempar molotov. Kok kamu bisa melempar molotov? Molotovnya dari mana? Disediain? Nah, Terlepas dari mereka anarko atau bukan ya? Iya. Ini jadi artinya belum tentu anarko dong? Belum tentu anarko. Nah, anasir-anasir di dalamnya ini yang lebih terdidik, aktivis politik, garis keras ke arah kiri, yang melegalisasikan sarana kekerasan, itu yang lebih die hard pakai anarko ini. Nah, kenapa polisi keteteran? Karena ini tidak semua gampang digulung. Pertama, bukti melalui internet itu, diskusi-diskusi mereka itu tidak
serta merta otomatis menjadi bukti hukum. Fakta lapangan, fakta fisik bahwa Balkis menghubungi saya, itu bukan bukti hukum bahwa Balkis menyuruh saya untuk melempar bom. Di situ kelemahan polisi. Karena juga kelemahan infrastruktur, legal infrastructure. Tapi udah canggih sekarang Mas Kiki untuk men-track 1, 2, 3. Iya, tapi dari meja saja. Dari meja nih dapat nih ya. Ya. Udah. Menjelaskan ke publik, Balkis ini loh buktinya gitu. Susah, belum tentu kamu percaya, nggak mungkin itu. Sekarang saya ditangkap polisi nih. Ya. Terus saya bilang, polisi itu ngawur itu. Percaya siapa? Orang masih percaya saya daripada polisi. Terima kasih Mas Kiki. Kita akan temukan fakta berikutnya. Kerusuhan atau pengerusakan pada aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bagaimana kata Indonesia Police Watch? Kita dengarkan. Bang Neta, apa kabar? Baik. Sehat Bang Neta ya? Alhamdulillah sehat. Kita mau dengar bagaimana analisanya IPW ya Bang ya. Ya. Kenapa? Karena ini kan gelombang aspirasi masih disuarakan sampai mungkin bulan November nanti. Tapi di awal aksi saja sudah ditangkap dan kemudian saat ini seperti dikatakan bahwa salah satu komunitas ya yang bernama dengan anarko sindiket atau anarko sindikalisme menjadi dalang dibalik pengerusakan dan kerusuhan yang terjadi. IPW melihatnya gimana Bang Neta sejauh ini? Ya, jadi kita di Indonesia Police Watch juga bingung melihat polisi ya melontarkan tuduhan-tuduhan ke berbagai pihak. Misalnya mereka menyebutkan anarko di belakang aksi demo buruh yang rusuh kemarin. Kemudian ada kami 8 petingginya ditangkap ya di Medan dan di Jakarta. Kemudian ada figur-figur yang sangat terkenal yang dituduh membiayai, ya kan? Jadi ketika kita petakan di Indonesia Police Watch, kita melihat tidak ada kolerasi satu sama lain gitu. Kembali soal anarko itu memang ada, bahkan di seluruh dunia, anak-anak muda yang progresif radikal ya. Tapi kalau dikatakan mereka adalah dalang di balik kerusuhan ini, saya kira itu terlalu berlebihan, terlalu dibesar-besarkan. Mereka mungkin ada ikut demo sama seperti anak-anak SMK, anak STM atau masyarakat. Tapi apakah mereka menjadi dalang kerusuhan? Saya kira tidak seperti itu. Jadi yang kita pantau di lapangan itu adalah ini kerusuhan yang kemarin ini sama ketika kerusuhan kerusuhan malam di Bawaslu. Yang abang lihat atau amati dari berapa video tadi bang? Jadi ini salah satu contoh oknum yang melakukan pembakaran ya. Ini dikirim oleh. Ini masih terang ya bang? Itu mereka melempar api kemudian melarikan diri. Ini ya beberapa. Ini contohnya. Mereka bertiga di situ. Ini mereka sudah mengantisipasi kalau ada lemparan gas air mata, mereka pakai itu sehingga mereka aman. Jadi artinya kelompok ini sangat terencana, sangat sistematis ya, bisa dikatakan sangat terorganisir. Kalau pakaiannya mau hitam semua. Dari beberapa gambar itu, bayangin aksi demo ada jauh dari mereka, sehingga mereka bebas melakukan pembakaran. Saya kira ini yang harus dicari polisi, siapa mereka. Karena tipikal mereka, gaya mereka, ini hampir sama ketika kerusuhan 21-22 Mei itu. 2019 beberapa saat setelah Jokowi diumumkan terpilih sebagai presiden ya. Cuma waktu itu Mei itu mereka tidak bawa bom molotov. Mereka dari ransel mengeluarkan kembang api yang dilempar ke aparat. Sehingga semuanya menjadi kacau dan baik polisi maupun massa demonstran waktu itu terprovokasi sehingga terjadilah benturan. Ini juga begitu. Bedanya
kemarin mereka bawa molotov dan itu lebih berbahaya. Oke, apakah seharusnya hal ini tercium oleh pihak BIN? Saya kira BIN, intelijen, kepolisian sudah tahu siapa mereka. Kalau BIN atau kepolisian, intelijen kepolisian tidak tahu, terlalu naif. Mereka mendapat anggaran yang begitu besar dari negara untuk menjaga keamanan negeri ini. Kemudian ada orang seenak-enaknya melakukan pembakaran dan mereka tidak tahu. Itu sangat naif dan seharusnya komandan-komandan mereka tuh segera diganti kalau mereka tidak tahu. Indonesia Polsut yakin mereka tahu siapa orang-orang yang berpakaian hitam ini. Terima kasih Bang Neta. Kita akan temukan fakta berikutnya. Dengan spekulasi yang masih beredar di masyarakat tentang kelompok anarko-sindiket atau anarko-sindikalisme, kita harus mendengarkan penjelasan detail dari pihak kepolisian tentang hasil pemeriksaan dan penyidikan terhadap kelompok ini yang sudah beberapa diantaranya diamankan dan ditahan. Pak, oke baik. Apa kabar Pak Wi? Saya sudah bersama dengan Brigjen Pol Awi Setiono sebagai Karopenmas Mabes Polri. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, kita juga ikuti rilis Bapak nih. Hari per hari ini banyak sekali perkembangan karena memang aspirasi masih terus berjalan sampai bulan November mungkin diperkirakan. Pun di hari ini seperti itu ya Pak, masih ada lagi gelombang aspirasi yang turun ke jalan. Tapi fokus kita saat ini adalah untuk mengenal satu kelompok yang juga Bapak rilis pada saat itu ada di balik salah satu atau mungkin ada di balik pengerusakan Fasos-Fasum atau bahkan kerusuhan yang terjadi di aksi demo 6 sampai 8 Oktober 2020. Anarko sindiket atau anarko sindikalisme. Siapa mereka, Pak? Ya memang selama ini kita sampaikan ini kan patut diduga ya. Bahwasanya anarko-sindikalis ini berada di belakang demo-demo ini. Karena memang selama ini dari informasi intelijen dan pengalaman kami di lapangan juga, bahwasanya anarko ini kebiasaannya memang demikian. Dia biasanya ada demo besar, kemudian dia masuk, dia membuat kerusuhan-kerusuhan. Dan itu kita bisa deteksi dan fakta-fakta memang ada yang bisa kita ungkapkan dari visual mereka. Mulai dari pakaian mereka serba hitam, kemudian dia membawa pilok dengan melakukan vandalisme, ada tulisan gitu. simbol A dengan lingkaran itu. Itu ada gambarnya Pak seperti apa mungkin? Betul, itu memang Boleh nggak Pak, Bapak? beberapa dari laporan di lapangan. Betul sekali. Ini ya Iya. salah satunya ya Pak ya? Betul. Ini di mana Pak? Ini di Jakarta. Kemudian kemarin ada juga yang di Sumut itu langsung pakai baju hitam, langsung ada simbol A-nya demikian. Simbol emblem Betul. atau? Simbol. Oh, simbol emblem. Simbol. Seperti ini ya Pak ya? Iya. Seperti Ini huruf M. anarko sindiket atau Betul. sindikalisme. Betul. Jadi identifikasi kita ini memang sebenarnya sudah lama. Di Indonesia ini juga mereka sejak 2016 kita terpantau sudah termonitor pergerakan mereka, tetapi dia underground memang di bawah permukaan. Beberapa kejadian terakhir kan kita bisa lihat bagaimana mereka melakukan semacam provokasi, hasutan-hasutan. Tanggal 9 April 2020 di Tangerang, kejadian mereka saatnya dibakar, saatnya melawan, yang demikian-demikian. Karena memang yang bersangkutan ini pahamnya kan memang anti kemapanan, anti terhadap pemerintah, anti liberal, anti global, dan anti kapitalisme dan sebagainya. Dan memang dia di Indonesia ini memang patut diduga memang ada mereka-mereka ini. Saya cukup terkejut juga ya Pak, ketika dari tanggal 6 sampai 8 itu yang ditahan sampai 1.000 lebih, benar? Atau malah lebih lagi dari segitu? Memang kita kan melakukan penangkapan-penangkapan. Jadi penangkapan ini memang ada 2 klaster ya. Klaster yang pertama ini kita melakukan pencegahan. Pencegahan, karena memang kita buntutin dengan identifikasi. Ini anak-anak muda, anak-anak di bawah umur. Kemudian dengan ciri-ciri yang sedemikian rupa. Dari 5.000 sekian tinggal 160 berapa begitu, mereka baru bisa kita lakukan penyidikan. Dan dari data yang bisa kita
ambil dari misalnya di Polda Metro Jaya itu yang betul-betul kita bisa identifikasi anarko itu 4 orang. Kenapa demikian? Karena memang anarko ini tidak berbentuk. Jadi kalau kita tanya ini anarko, akhirnya kita larinya dari pengakuan yang bersangkutan. Oh, kamu memang grupnya anarko begitu. Jadi ini memang ini yang kita patut quote and quote kita memang harus perhatikan. Ini adalah paham yang meracuni anak-anak kita sehingga mereka belajar di dunia maya melalui Instagram, Twitter, mereka Facebook dan lain-lain. Betul, dia mengkloning budaya luar negeri terkait dengan tadi budaya kebebasan yang anti pemerintah dan sebagainya tadi. Pak, yang viral soal penangkapan ketua anarko atau KTA anarko ini dari polisi atau beredar saja di dunia maya, harus diklarifikasi juga? Ya, itu perlu klarifikasi ya, karena memang kembali lagi tadi ini organisasi tanpa bentuk. Kalau memang seseorang mengakuin itu ya selama ini kita temukannya tidak ada itu organisasinya. Jadi video yang ada bahkan dari tersangka-tersangka yang kita tangkap, kalau ditanya dari tadi yang kita identifikasi anarko itu saling tidak mengenal. Ternyata udah ketemu, oh sama-sama anarko, kayak begitulah istilahnya. Jadi video yang dia mengaku sudah ditahan itu sudah diamankan, mengaku bahwa saya ketua anarko itu yang di Polda Metro ya. Iya, itu kan pengakuan yang bersangkutan. Tapi kembali lagi tadi ini organisasi tanpa bentuk. Jadi walaupun ada pengakuan, polisi juga tidak serta-merta percaya kalau itu ketua anarko. Betul. Karena memang strukturnya tidak ada. Strukturnya tidak ada. Penyidikan yang dilakukan polisi sudah berbulan-bulan. Ini kan ada nih tempat di Jakarta ngumpulnya di sini itu ada ya Pak? Menurut informasi intelijen memang demikian. Tapi nggak bisa dibagikan? Nah, saya pikir kan tidak perlu. Berarti kita akan penelusuran sendiri kalau gitu Pak, tapi nggak apa-apa, ini informasi memang sudah ada, tempat-tempat berkumpul mereka. Terima kasih Pak Awi atas waktunya, kita akan melakukan fakta berikutnya. Keberadaan anarko sindikalis yang dianggap menjadi kelompok eksis dan sering menunggangi demo sejak setahun silam masih menjadi pertanyaan. Terlepas dari benar atau tidaknya mereka yang berada di balik aksi rusuh demo kemarin masih menjadi pekerjaan rumah bagi pihak kepolisian. Kita tentu berharap dalam menyuarakan dan mengaspirasikan apa yang menjadi keberatan dan menjadi suara rakyat berikutnya, tidak ada lagi aksi perusakan yang intinya juga bisa kemudian merugikan rakyat dan bangsa kita sendiri. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.